Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya coba berbagi kepada rekan-rekan semuanya tentang bagaimana cara membuat sebuah ulangan online menggunakan salah satu aplikasi bawaan dari Google Chrome di Google Drive kita, yakni aplikasi Google Form ya. Google Form kita gunakan untuk ulangan online kepada siswa kita. Baik, saya langsung saja pada tutorial bagaimana cara membuat sebuah ulangan online menggunakan Google Form secara cepat kepada peserta didik kita. Yang pertama, teman-teman harus pastikan koneksi internetnya sudah tersambung ya. Yang kedua, langsung kita masuk ke Google Chrome kita. Setelah teman-teman masuk ke Google Chrome, teman-teman harus pastikan ya tadi koneksi internetnya sudah ada, kemudian sudah terdapat akun Gmail-nya, akun email di Google-nya, teman-teman sudah terpasang. Yang kedua, kita langsung pada titik 9 ini ya, titik 9 ini untuk melihat Google Drive kita. Oh ya, satu hal lagi buat teman-teman yang memiliki akun email lebih dari satu, saya sarankan memang lebih baiknya dibuat seperti ini. Contoh yang saya buat ini memudahkan kita ketika kita ingin berpindah dari akun Gmail satu ke akun Gmail kita yang lainnya, ya. Misalnya kalau kita ingin menggunakan aplikasi Zoom, kita menggunakan akun Gmail punya sekolah. Kemudian kalau kita ingin mengirim tugas ke siswa kita, kita menggunakan akun Gmail yang sifatnya khusus untuk pembelajaran. Atau kita ingin membuka email khusus yang sifatnya pribadi, kita buka di akun Gmail pribadi kita. Nah, setelah kita sudah menentukan akun Gmail mana yang akan kita gunakan untuk membuat Google Form atau ulangan online, kita langsung ke titik 9 ini ya. Titik 9, teman-teman langsung klik drive-nya untuk masuk ke Google Drive teman-teman. Nah, setelah masuk ke drive teman-teman sekalian, saran saya berikutnya adalah teman-teman membuat folder. Membuat folder ini sebenarnya memudahkan kita ketika kita ingin kembali mencari soal-soal kita yang pernah kita buat sebelumnya. Kalau saya di sini membuat folder, beberapa folder ya. Yang pertama adalah folder yang sifatnya drive saya. Ya, sini ada drive saya. Kemudian ada yang sifatnya folder bersama, drive bersama. Di drive saya ini saya membuat 4 folder. Yang pertama folder classroom, yang kedua folder kita khususkan untuk file-file kelas 6, yang ketiga file pembelajaran, dan keempat file rocks atau itu file-file yang sifatnya umum. Nah, file classroom ini saya buat adalah untuk memasukkan laporan-laporan siswa yang berupa gambar ataupun PDF, saya masukkan di folder classroom. Kemudian file-file yang sifatnya penugasan, soal-soal ulangan, itu saya masukkan di folder file kelas 6. Kemudian untuk video-video pembelajaran yang saya simpan di drive saya masukkan di folder file pembelajaran. Dan file-file yang sifatnya umum, semuanya kita masukkan di file rocks. Ini sekedar nama. Kemudian apa ini file bersama? File bersama ini adalah file yang saya dimasukkan oleh rekan saya di kepartaian yang menyimpan file dengan kapasitas lebih besar. Biasanya ini adalah aplikasi yang sifatnya berbayar ya, berbayar kita beli kuota yang besar di Google Drive. Kemudian dari kuota itu kita dibagi-bagi ke beberapa struktur di bawah. Jadi untuk menyimpan file-file. Ini saya gunakan di kepartaian. Selanjutnya teman-teman sekalian, saya akan coba mencontohkan bagaimana membuat sebuah folder baru ya. Tujuannya folder baru ini adalah menyimpan file-file yang baru kita buat, kemudian kita ingin memberikan nama khusus terhadap file tersebut. Ya, di sini teman-teman tinggal klik di folder untuk membuat folder baru, kemudian Google Formulir jika teman-teman ingin membuat sebuah kuis atau ulangan online, atau teman-teman ingin membuat file dokumen yang disimpan di drive teman-teman sekalian, Google Sheet,
ini sifatnya file-file Excel, Google Slide yang sifatnya file-file PowerPoint yang teman-teman ingin simpan tidak di komputer, tapi teman-teman ingin simpan di file di drive email teman-teman sekalian. Saya akan mencontohkan bagaimana membuat sebuah folder baru. Kita klik, ketik namanya, file baru. Sudah ada file baru, kita klik saja ketika kita ingin masuk ke folder ini. Sudah masuk ke file baru yang saya buat tadi. Sekarang saya akan mencontohkan bagaimana membuat sebuah Google atau ulangan online yang beberapa teman-teman guru bertanya kepada saya bagaimana cara mengetik nama siswa secara cepat, tidak satu persatu. Nah, kita sudah masuk ke Google Form kita. Tinggal seperti yang teman-teman ketahui, kita tinggal beri judul dari ulangan kita. Dari Google Form kita apa, misalnya ulangan IPA tes 1. Nah, untuk yang deskripsi formulir, kalau saya biasanya memberikan pesan-pesan moral kepada siswa tentang ulangan ini. Janganlah mencontek misalnya. Atau berdoalah terlebih dahulu sebelum Ananda mengerjakan soal berikut ini. Ya, seperti itu pesan-pesan moralnya. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian kita tinggal klik bagian pertanyaan tanpa teks di bawahnya, tanpa judul. Ya, biasanya untuk kalimat pertanyaan pertama ini kita mengetikkan nama atau kelas. Misalnya kita ingin ketik nama siswa. Ya. Jawaban singkat ini digunakan jika jumlah siswa kita sekitar 1 sampai 5 orang. Namun jika jumlahnya lebih dari 10, lebih dari 5 itu kita menggunakan yang namanya, saya lebih suka menggunakan kotak centang. Nah, kendala kita teman-teman sekalian adalah jika jumlah siswa kita lebih dari 10 orang, itu amat sangat membutuhkan waktu yang lama jika kita harus mengetiknya satu persatu. Kita melihat dulu lembar absen, kemudian kita ketik satu persatu, misalnya Ahmad, Syaukani, kemudian di bawahnya Melani. Ini akan sangat lama. Bagaimana cara cepatnya? Cara cepatnya saya menyarankan teman-teman sudah membuka terlebih dahulu daftar nama siswa. Daftar nama siswa itu bisa teman-teman dapatkan misalnya dari daftar nilai ya sebelumnya yang pernah teman-teman buat di aplikasi Excel. Saya lebih menyarankan menggunakan aplikasi Excel. Ada di file Excel teman-teman sekalian. Rekap nilai tryout misalnya. Nah, saya sudah punya nama siswa. Ya, tinggal nanti kita ini ya, kita drop ke bawah nih. 1 sampai terakhir 32, tinggal Ctrl C di keyboard laptop atau notebook teman-teman sekalian, baru kembali lagi ke Google Form-nya. Kita hilangkan dulu tadi yang telah kita ketik dan Ctrl V di keyboard teman-teman sekalian. Sudah hadir, sudah ada ya, sudah ada di tampilan laptop kita, di tampilan Google Form kita untuk siswa kelas 6B. Kita akan masukkan siswa kelas 6A seperti apa cara cepatnya. Tinggal tambahkan lainnya, arahkan kursornya ke bawah, kemudian kita kembali lagi ke file Excel kita yang tadi. Cari kelas berikutnya. Tinggal di blok, kemudian di scroll ke bawah. Ya. Ctrl C di keyboard, kembali lagi ke Google Form kita. Masuk ke sini. Tambahkan
biar arah kursornya ke bawah sini, Ctrl V. Tambahkan opsi ya, maaf. Nah, sampai ke Nova. Selesai. Semua siswa kita tadi yang merupakan kelas paralel sudah masuk semua ya, tambah kita ketik satu persatu. Nanti siswa mudah untuk dia tinggal menceklis saja nama mereka di daftar nama siswa yang sudah kita buat di Google Form ini. Teman-teman wajib isi, kemudian lanjutkan ditambah plus ya, ketik plusnya untuk masuk ke kelas. Kelas. Sama kalau saya menggunakan kotak centang juga, misalnya kelas 6A, kelas 6B, kelas 6C. Contoh ya. Selesai. Kita akan lihat tampilan seperti apa. Ketik gambar tanda mata di atas ya untuk melihat bagaimana hasilnya nanti. Nah, seperti ini teman-teman sekalian. Jadi nanti siswa kita tinggal dia mencari, membaca namanya, kemudian tinggal dia menceklis. Kemudian dia checklist lagi ke bawah kelasnya. Tinggal dikirim. Contoh seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan bagaimana cara membuat atau membuat soal secara cepat ya di Google Formulir kita. Ketik di bawah. Pilihlah salah satu jawaban A, B, C, atau D di bawah ini yang kamu anggap paling tepat. Tinggal tambahkan. Oh ya, teman-teman sekalian, saya juga akan coba nanti mencontohkan bagaimana kita mengcopy dan mempaste atau mengekspor dan import ya file yang sudah kita buat ini jika kita ingin membuat formulir baru berikutnya tanpa kita masuk ke aplikasi Microsoft Excel kita, tapi cukup kita mengcopy Google Form yang sudah kita buat sebelumnya. Ini contoh ya. Ini ulangan IPA. Satu hal yang sering tertinggal oleh kita adalah memberikan judul kepada Google Form kita. Jadi terkadang di file Google Form kita tertulis formulir tanpa judul, formulir tanpa judul, formulir tanpa judul. Kita lupa memberikan judul. Sebenarnya sangat mudah memberikan judul. Kita tinggal arahkan saja kursor kita atau mouse kita ke ujung atas. Nah, otomatis dia akan mengcopy apapun yang kita tulis di sini ke judul form kita. Sudah ada ulangan IPA tes 1. Nah, saya akan membuat sebuah form berikutnya dengan mengcopy nama yang sudah ada. Yang sudah ada gitu ya. Seperti tadi tahapan awal. Nah, saya akan membuat sebuah Google Form dengan cara mengekspor dan mengimport nama dan kelas yang telah saya buat sebelumnya. Saya tulis judulnya ulangan tes IPA 2. Saya malas nih misalnya mau mengetik atau mencari lagi file Excel tentang daftar nama siswa. Saya pengen mengcopy saja yang sudah ada. Bisa teman-teman sekalian. Nah, caranya adalah teman-teman ketik yang titik 3
bersusun ke atas vertikal ini. Kalau yang belum ada ya, ketik add-on. Nah, add-on, tunggu sampai koneksinya berjalan. Dari kolom telusur ini, teman-teman ketik form builder. Form builder. Ya, sudah ada ya, tinggal teman-teman ketik, klik. Nah, ini sudah, ini ya, form builder yang ini ya. Warna kuning, ada warna biru, ada warna hijaunya. Nah, teman-teman tinggal install. Kebetulan saya sudah menginstalnya tadi, beberapa menit yang lalu saya sudah menginstalnya. Jadi kita tinggal keluar saja dari ini. Saya akan mencontohkan bagaimana membuat atau menggunakan form builder ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video yang kedua ini saya ingin berbagi kepada rekan-rekan sekalian tentang bagaimana menambahkan daftar nama dan kelas ke Google Formulir kita yang baru dengan cara mengambil atau mengekspor soal atau nama daftar nama siswa dari Google Form kita yang pernah kita buat. Kita langsung saja masuk ke aplikasi Google Chrome kita. Saya langsung masuk ke tampilan ulangan tes 2. Ini saya sudah buat judulnya. Tinggal saya klik di bagian tombol paling atas ini di Google Formulir kita agar judul teks ini berpindah ke atas. Sudah ya. Kemudian tadi seperti yang saya sampaikan di video pertama, teman-teman tinggal mengklik tombol 3 ini jika belum ada yang namanya add-on ini. Salah satu aplikasi tambahan pelengkap di Google Formulir kita. Ya, langsung saja ke form builder yang tadi di video pertama saya contohkan bagaimana cara mendownloadnya. Start. Nah, teman-teman sekalian, di form builder ini kita bisa memilih 4 link dari baik yang sifatnya di Google Form, Google Sheet, kemudian Google Document, dan Google Slide. Teman-teman mau impor atau mau ekspor dari file mana? Karena saya akan mengambil nama siswa dan kelas dari Google Formulir yang pernah saya buat sebelumnya, saya akan klik yang Google Forms-nya. Google Form. Langsung dia mencari Google Formulir yang pernah kita buat. Ini ya, saya punya yang tadi yang saya buat di video pertama, ulangan IPA tes 1. Tinggal di select. Otomatis dia akan masuk ke sini nanti teman-teman sekalian. Nah, sini ada pilihan nama siswa, kelas, dan pilihan. Saya hanya mengambil nama siswa dan kelas saja. Teman-teman tinggal hilangkan checklist yang tidak mau teman-teman import dari form Excel yang berikutnya. Tinggal import select. Kita tunggu. Ya, sudah ada ya teman-teman sekalian ya. Import selesai. Kita download ke bawah. Tinggal teman-teman rapikan filenya. Oh maaf. Tinggal hapus bagian. Oke. Jadi harus seperti itu teman-teman sekalian. Ya, kita gunakan lagi tadi file yang tadi. Import. Ya. Sudah ada. Nama siswa tinggal ini dihapus, ya, dirapikan. Nama siswa, kemudian kelasnya sudah ada. Ya, itulah bagaimana cara kita mengimport dan mengekspor daftar nama siswa dari Google Form sebelumnya. Terima kasih sudah melihat dan menyaksikan video tutorial berikut. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.